Saya punya seorang kenalan. Penampilannya sederhana, enggak pernah pamer, bahkan sering terlihat biasa-biasa saja. Tapi tanpa banyak orang tahu, dia berhasil beli rumah tunai, punya mobil tanpa cicilan, dan bisa pensiun di usia 30-an. Bukan karena dia dapat warisan besar, bukan juga karena gajinya luar biasa tinggi. Rahasia utamanya sederhana, dia hidup frugal, hidup hemat, tapi bukan pelit. Dia hanya tahu cara mengatur uang dengan cerdas, membedakan mana kebutuhan dan mana sekadar keinginan. Dan hasilnya, hidupnya jauh lebih tenang, masa depannya lebih aman. Sebagian kecil orang berpendapat, saya nggak perlu hidup sederhana. Saya bisa makan di luar kapanpun, liburan kemanapun saya mau, hidup penuh kemewahan, tapi finansial saya tetap aman kok. Jawaban saya sederhana. Benar, kalau kondisi finansialmu sudah sangat kuat, gaya hidup seperti itu sah-sah saja. Frugal living bukan berarti semua orang harus hidup sederhana atau nggak boleh menikmati kemewahan. Esensi frugal bukan di berapa banyak uang yang kamu keluarkan, tapi di seberapa sadar kamu mengeluarkannya. Hidup mewah kapanpun tanpa pusing uang, itu memang bukan realita kebanyakan orang. Faktanya, mayoritas orang kalau mencoba gaya hidup fancy sejak awal, biasanya yang terjadi, gaji habis sebelum akhir bulan, tabungan menipis, utang makin menumpuk, dan ujung-ujungnya kesenangan sesaat, stres kemudian. Jadi bisa dibilang, untuk sebagian besar orang, iya, kebebasan menikmati kemewahan tanpa stres hampir selalu harus diawali dari hidup frugal. Karena frugal membentuk fondasi, menabung, berinvestasi, membangun aset, sampai akhirnya cash flow kuat menopang gaya hidup. Untuk sebagian kecil orang, misalnya yang lahir dari keluarga super kaya atau punya penghasilan luar biasa tinggi dari awal, mereka bisa langsung hidup mewah tanpa perlu frugal. Tapi itu jarang terjadi, hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Analoginya begini, kalau mau makan di restoran bintang 5 setiap hari tanpa mikirin harga, kamu harus punya ladang uang dulu. Dan cara paling realistis membangun ladang uang itu, ya lewat frugal living, menunda kesenangan sesaat, kumpulin aset, biar nantinya aset itu yang biayain gaya hidup mewahmu. Kalau kamu beli mobil mewah karena itu memang sesuai kemampuan dan masih sejalan dengan tujuan finansialmu, itu bukan masalah. Tapi, kalau kamu beli mobil mewah hanya untuk validasi, padahal keuanganmu jadi rapuh, itulah yang bertentangan dengan frugal. Frugal living hanyalah salah satu jalan menuju kebebasan dan keamanan finansial jangka panjang. Bagi sebagian orang, itu adalah perjalanan untuk meraih kebebasan finansial. Bagi yang lain, itu jadi pegangan supaya nggak kebablasan di tengah arus konsumtif yang begitu masif. Pada akhirnya, bukan sederhana atau mewahnya hidup yang penting. Yang paling berharga adalah ketika kamu bisa bilang, saya yang mengatur uang saya, bukan uang atau gengsi yang mengatur saya. Banyak orang salah paham soal frugal living. Mereka kira itu sama dengan pelit atau hidup serba kekurangan padahal sebetulnya mampu. Kenyataannya, frugal itu cara cerdas mengelola uang. Frugal bukan berarti kamu menahan diri sampai tersiksa dan mengorbankan kesenangan, tapi kamu tahu persis apa yang layak dibelanjakan dan apa yang cuma buang-buang uang. Misalnya, beli gadget mahal buat kerja yang hasilnya bisa balik modal, itu frugal. Tapi beli barang mahal cuma untuk gaya, tapi tidak sepadan dengan produktivitas yang didapatkan, itu bukan frugal, tapi gengsi dan mencari kesenangan sesaat. Hidup frugal bikin kamu lebih sadar dengan keputusan keuangan. Kamu jadi sering nanya ke diri sendiri, ini kebutuhan nyata atau cuma keinginan sementara? Frugal bukan berarti nggak boleh ngopi atau makan di luar, tapi kamu pilih momen tertentu, bukan tiap hari buang ratusan ribu. Frugal bukan berarti nggak boleh liburan, tapi kamu atur budget supaya liburan itu jadi berkah dan menyenangkan, bukan jadi beban. Frugal bukan berarti nggak boleh punya barang mahal, tapi kamu beli kalau itu memang investasi, bukan sekadar ikut-ikutan atau gengsi.
Jadi sebenarnya, frugal living bikin hidup lebih ringan dan tenang. Nggak dikejar cicilan, nggak khawatir tiap awal bulan, punya tabungan buat keadaan darurat dalam jangka panjang, bebas ambil keputusan karena fondasi finansial aman. Dan efek terbesarnya bukan cuma saldo tabungan yang aman, tapi juga pikiran yang lebih tenang. Tanpa cicilan menumpuk, tanpa harus kejar tren, kamu lebih bebas ambil keputusan. Mau resign, mau bangun bisnis atau jalan-jalan, semua lebih gampang karena fondasi keuangan kuat. Frugal living intinya adalah soal prioritas. Menunda terlihat kaya sekarang, supaya benar-benar bisa hidup mapan nanti dalam jangka panjang. Jadi, frugal living bukan tujuan hidup, tapi jembatan menuju keamanan finansial. Kamu nggak harus selamanya hidup super sederhana, tapi dengan frugal di awal, kamu bisa membangun pondasi supaya nanti kalau mau hidup mewah, kamu melakukannya dengan tenang, bukan dengan beban cicilan atau kekhawatiran finansial. Kenapa sih realitanya frugal living itu penting? Banyak orang terjebak sama bayangan palsu tentang hidup orang lain. Kita lihat seseorang bawa mobil mewah, makan di restoran mahal, pakai barang branded. Dari luar kelihatan, wah, seakan hidupnya mapan dan tanpa beban. Tapi kenyataannya sering enggak seperti itu. Di balik kemewahan yang dipamerkan, ada cicilan yang numpuk, ada tagihan kartu kredit, dan tabungan yang tipis banget. Semua gemerlap itu seringkali cuma pinjaman, bukan kekayaan asli. Ilusi inilah yang bikin banyak orang salah jalan. Kita jadi pengen ikut-ikutan gaya, padahal yang kita kejar bukan kebebasan finansial, tapi sekadar pengakuan. Sementara ada juga orang yang tampil sederhana. Bajunya sederhana, motor atau mobilnya biasa-biasa aja, jarang nongkrong di tempat fancy. Sekilas terlihat biasa, tapi diam-diam dia punya tabungan tebal, investasinya berkembang terus, dan kalau besok dia kehilangan pekerjaan, keuangannya masih aman bertahun-tahun. Itulah bedanya, kaya penampilan dengan kaya struktural. Ilusi inilah yang bikin banyak orang salah jalan. Kita jadi pengen ikut-ikutan gaya, padahal yang kita kejar bukan kebebasan finansial, tapi sekadar pengakuan. Disinilah frugal living punya peran penting. Frugal bukan berarti pelit atau hidup menyiksa diri. Frugal itu seni memilih dengan sadar, mana yang benar-benar penting buat hidupmu dan mana yang cuma bikin senang sesaat. Dengan frugal, kamu nggak gampang terbawa arus tren. Kamu bisa bilang tidak pada pengeluaran yang cuma buat pamer, dan bilang iya pada hal-hal yang jadi investasi jangka panjang. Kamu mungkin kelihatan sederhana dari luar, tapi di dalam kamu punya fondasi finansial yang kuat, tabungan aman, investasi jalan, dan bebas dari utang. Itulah bedanya antara hidup penuh ilusi sesaat dengan hidup yang benar-benar terkendali. Frugal living bukan soal menahan kebahagiaan hari ini, tapi tentang membangun kebebasan yang nyata untuk hari esok. Mindset abundance versus frugal. Ada orang yang bilang, kalau kita punya mindset abundance, hidup berkelimpahan, ngapain harus frugal? Toh kalau kita percaya, semua yang kita inginkan pasti datang. Kedengarannya memang indah. Dan benar, punya pikiran berkelimpahan itu penting. Dengan mindset abundance, kita jadi optimis, nggak takut kekurangan, dan yakin rezeki itu luas. Tapi masalahnya, kalau hanya berhenti di situ tanpa fondasi, abundance bisa berubah jadi ilusi. Frugal living hadir, bukan untuk mengekang, tapi untuk jadi wadah. Ini logikanya. Mindset abundance, berkelimpahan, bikin kita percaya diri, optimis, dan yakin rezeki selalu ada. Itu bagus, karena orang dengan mental sempit, scarcity mindset, sering ketakutan, rezeki malah menjauh. Tapi kalau hanya mengandalkan abundance tanpa frugal, sering jatuhnya jadi boros. Percaya rezeki ada, tapi nggak ada struktur keuangan yang nyata. Ujung-ujungnya, banyak orang yang kelihatan optimis dan penuh keyakinan soal rezeki, tapi tetap gelisah tiap awal bulan. Tabungan tipis, cicilan menunggu, dan nggak ada pondasi finansial yang bikin mereka tenang. Frugal living itu bukan lawan dari abundance, tapi pondasinya. Dengan frugal, uangmu terjaga. Dengan abundance, pikiranmu tenang dan yakin rezeki selalu ada. Analogi gampangnya,
Abundance mindset itu seperti percaya bahwa ladang bisa terus berbuah. Frugal living itu seperti cara kamu menyimpan, mengolah, dan membagi hasil panen. Kalau cuma percaya ladang berbuah, tapi boros makan semua hasilnya, ya tetap habis. Kalau cuma frugal tanpa abundance, kamu hidup takut kekurangan terus. Kalau dua-duanya digabung, kamu hidup cukup dan berlimpah. Jadi jawaban elegan ke orang yang bilang, ngapain frugal kalau abundance sudah cukup adalah, mindset abundance bikin kita yakin rezeki itu luas, tapi frugal living bikin kita punya wadah untuk menampung rezeki itu. Tanpa frugal, berapapun rezeki yang datang, bisa habis begitu saja. Gimana caranya hidup frugal tanpa bikin hidup sengsara? Yang pertama, coba kenali dan identifikasi pencuri tersembunyi di dompetmu. Pengeluaran kecil yang sering disepelekan ternyata bisa jadi gede kalau ditotal. Kayak ngopi 30.000 tiap hari, sebulan bisa habis 600.000. Atau langganan 3-4 aplikasi TV streaming, padahal yang sering ditonton cuma satu. Termasuk langganan aplikasi online, atau keanggotaan yang auto-debit di kartu atau di dompet digital kamu. Padahal kamu sudah tidak butuhkan lagi dan bahkan kamu lupakan. Tapi setiap bulan atau setiap tahun masih dipotong otomatis. Kelihatannya receh, tapi kalau dikumpulin, itu uang besar yang terbuang percuma ke dasar laut. Kedua, pakai rumus sederhana, menunda dan menimbang. Misalnya pengen beli HP 5 juta, jangan langsung beli. Tunda dulu seminggu sampai 2 minggu, lihat apakah masih kepikiran. Kalau iya, coba. Pertimbangkan seberapa sering bakal dipakai. Atau apakah ini keinginan atau kebutuhan? Apakah bisa lebih produktif? Terakhir, pertimbangkan ulang. Beneran bisa lebih produktif dan betul-betul bermanfaat atau cuma buat gaya di sosmed? Kebanyakan. Kalau ditunda, biasanya keinginan itu gugur sendiri sebelum sempat dibelanjakan. Ketiga, biasakan kurangi makan di luar atau order makanan online. Makan di kafe atau pesan GoFood memang praktis. Tapi kalau jadi rutinitas, bisa ngabisin ratusan ribu, bahkan jutaan sebulan. Padahal, kalau masak sendiri di rumah, selain lebih hemat, biasanya juga lebih sehat. Sesekali nggak masalah, tapi kalau tiap hari, itu ibarat darah yang menetes pelan-pelan sampai akhirnya bikin dompetmu kering. Keempat, hati-hati sama naik kelas gaya hidup. Ini jebakan paling sering bikin orang nggak pernah kaya. Penghasilan baru naik 10%, gaya hidup ikut naik. Jadi makin sering makan mahal, liburan mewah, cicil mobil, atau upgrade gadget. Hasilnya, tabungan tetap tipis. Cara frugal justru kebalikannya. Tahan gaya hidup tetap stabil, tapi persentase nabung dan investasinya yang dinaikkan. Dan yang kelima, fokus bangun kekayaan, bukan pamer. Ada satu hal yang bikin orang frugal tenang. Mereka punya harta yang nggak kelihatan di permukaan. Mereka nggak sibuk posting liburan mewah, mobil baru, atau gadget terbaru di sosial media. Jangan salah paham, nggak ada masalah kalau ada orang yang senang pamer pencapaian. Tapi orang frugal punya cara pandang berbeda. Buat mereka, kenyamanan itu nggak datang dari likes atau komentar, tapi dari rasa aman karena punya dana darurat, tabungan yang sehat, dan aset yang terus bertumbuh. Mereka lebih pilih bergerak dalam senyap. Daripada nunjukin apa yang baru mereka beli, mereka fokus bikin uangnya kerja di belakang layar. Investasi jalan, cicilan lunas, dan skill terus di-upgrade. Dari luar terlihat sederhana, tapi di dalam mereka sedang membangun kekayaan yang nyata. Itulah kenapa hidup mereka lebih tenang. Nggak ada beban untuk selalu kelihatan wah. Nggak ada drama sosial media, dan nggak ada cemas kalau besok sesuatu terjadi. Karena diam-diam, mereka sedang menanam pondasi yang dalam. Dan hasilnya, dalam beberapa tahun aja, perbedaannya terasa. Mereka yang hidup frugal mungkin nggak kelihatan paling keren hari ini. Tapi merekalah yang akhirnya bisa menikmati hidup dengan paling bebas besok. Jadi orang frugal itu terlihat santai. Makan di warteg nggak masalah, nongkrong santai, pakai kaos, nggak ribet soal gaya. Tapi kalau lihat isi rekening dan asetnya, ternyata nilainya ratusan juta sampai miliaran. Bedanya, mereka nggak merasa perlu pamer. Kenapa? Karena mereka udah ngerti, hidup tenang itu lebih berharga daripada sekadar validasi.
Mereka nggak lagi sibuk mikirin pakai apa biar kelihatan sukses atau harus nongkrong di mana biar dianggap keren. Fokus mereka bukan di tampilan, tapi di substansi. Mereka kerja bukan buat cari pengakuan, tapi buat nambah nilai. Mereka nabung dan investasi bukan buat dipamerin di sosial media, tapi buat bikin masa depan aman. Dan karena nggak banyak bicara soal uang, hidup mereka juga minim drama. Nggak ada orang yang tiba-tiba datang minta pinjaman, nggak ada gunjingan iri, nggak ada beban jaga image. Justru dengan hidup yang low profile, mereka bisa lebih fokus sama hal yang penting, proses. Step by step, mereka bangun aset, pelan tapi konsisten. Tanpa sorotan, tanpa tekanan sosial, tapi hasilnya nyata, stabil, tenang, dan bebas. Kalau sekarang kamu lagi nabung sedikit demi sedikit, belajar nahan diri biar nggak kalap belanja, mulai coba-coba investasi kecil-kecilan, atau sibuk upgrade skill lewat kursus dan buku, jangan pernah minder. Aku tahu, kadang rasanya nggak adil. Kamu capek kerja keras, tapi masih mikir 2 kali sebelum jajan. Sementara orang lain kelihatan lebih gampang pamer barang baru, nongkrong di tempat mahal, posting liburan seakan hidupnya tanpa beban. Tapi percayalah, kamu nggak sedang ketinggalan. Kamu sedang membangun masa depan dengan senyap, tanpa pamer, tanpa terlihat. Dan frugal living adalah pondasi membangun kekayaan jangka panjang. Dan dalam perjalanan panjang, yang sabar dan konsistenlah yang akhirnya menang. Suatu hari, usaha kecilmu itu bakal kelihatan hasilnya. Bukan cuma dari saldo rekening, tapi dari ketenangan pikiran. Ingat, kamu sedang membangun kebun uang yang nantinya akan terus berbuah, tapi sekarang kamu sedang bersusah payah menanam benih dan merawatnya. Segala keringat dan jernih payahmu akan terbayar nanti di masa depan. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa mikirin cicilan. Kamu bisa ambil keputusan besar tanpa rasa takut. Dan pada saatnya, kamu bisa membelanjakan apapun yang kamu inginkan dengan tenang dan aman. Jadi, jangan remehkan langkah kecilmu hari ini, karena justru dari hal-hal kecil itulah pondasi besar sedang dibangun. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan jika isi video ini bisa membuka pikiran kamu, silahkan share juga ke teman atau orang terdekatmu. Siapa tahu, lewat video sederhana ini, kamu bisa membantu mengubah hidup lebih banyak orang lain di luar sana.